sekalian perlu diperhatikan ketika memandikan itu, yang paling pertama perlu diperhatikan adalah tempatnya, ya. Jangan di tempat yang terbuka. Selama ini kita dapati, ya, saudara-saudara kita kalau lagi memandikan itu malah jadi tontonan kayak sekarang ini. Ya, kalau sekarang mah tontonan karena lagi belajar kan gitu. Ya, padahal nggak boleh, khawatir nanti kalau jadi tontonan, ya aibnya kelihatan, auratnya kelihatan, ini nggak boleh. Jadi diusahakan di saat memandikan tidak boleh ada yang turut serta masuk ke dalam kecuali yang memang memandikan. Ya, jadi inti orang yang bisa memandikan dan kemudian asisten apakah 2 atau 4 orang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini saya buang sini aja nggak apa-apa ya. Nah, ini sebaiknya kita memakai sarung tangan. Ya, sekali lagi saya katakan memakai sarung tangan ini bukan dalam rangka masa sama orang tua sendiri, jijik sama orang tua sendiri, jember gitu, enggak. Ya, ini hanya dalam rangka untuk kesehatan gitu ya. Dan juga ini sebagaimana juga diajarkan dalam syariat kita. Ya. Ini air kapur barusnya. Nanti kalau bisa airnya jangan terlalu banyak gitu. Mungkin ini kebanyakan air. Pakai itu aja. Iya. Ini aja dikurangin airnya. Tapi nanti aja deh kalau misalkan udah kebuang airnya kan kalau udah kepake nanti kan berkurang. Sekarang kan penuh semua. Apalagi nih? Sampo. Daun bidara. Daun bidara. Nah, daun bidara ini terlalu banyak sih isinya nih. Saya takut mubazir ini. Yang mana? Ini aja ini. Ini aja. Enggak apa? Daun bidaranya. Iya. Yang mau dipakai ini. Kebanyakan ini. Ya udah nggak apa-apa. Di sini aja nih daun bidara sini. Situ. Iya. Panah rebutan. Wah, ini buat kapur baris tuh. Itu kebanyakan nggak? Iya, cukup. Ya, pertama kalau misalkan daun bidaranya sudah halus seperti ini, tinggal kita campurkan saja. Kan giniin, dikocok-kocok gitu. Kalau misalkan dia masih berbentuk daun, tinggal kita ambil daunnya, kita remes-remes gini, kemudian kita campurkan ke air. Nah, ini sampo. Sabunnya sabun apa nih? Sabun batang apa sabun cair? Ya. Nah, ini disingkirin dulu. Ini juga disingkirin. Ini waslap. Satunya disimpan dulu. Yuk. Foto digotong. Iya, bisa. Ya, dibantu. Dia mah mayat hidup, ini nggak usah digotong. Bisa mah mandi sonar ya. Ya. Jangan terlalu menjiwai ya, Pak ya. Ya. Nah, ini jenazah kita dan biasanya jenazah itu tentu sudah kaku ya, dan disunahkan kalau memang dia sudah kaku, kita lemaskan dulu urat-uratnya ya. Jadi di bagian sambungan-sambungan ini kita lemaskan, di bagian ini juga dilemaskan gitu ya. Kemudian kakinya juga dilemaskan. Ya, supaya nanti dalam proses mandi mudah ya. Ini tentu masih gampang karena memang belum meninggal kan. Kalau udah meninggal nih kaku gitu kan, kaku sekali. Nah, biasanya posisi tangan kan seperti ini. Walaupun memang ada sebagian kaum muslimin dan bahkan kebanyakan kalau meninggal tangannya begini. Sebenarnya tidak ada dalil seperti itu, pada asalnya seperti ini. Tapi kalau seandainya khawatir nanti jadi ribut di keluarga karena ada sebagian orang yang berpemahaman harus begini, ya sudah nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kemudian yang kiri di atas, kanan di bawah. Alasannya kalau sholat kanan yang di atas, kalau meninggal kiri di atas gitu. Ini juga nggak benar. Nah, ketika pertama sekali, mana 2 orang yang bantu saya? Bapak, satu lagi antum. Ya, jadi pertama sekali ya kita bantu, kita angkat bagian sininya. Ya. Nah, awas jangan sampai ngalangin sana. Ya, ya kita angkat sini sedikit sambil perutnya ditekan sedikit. Ya, jangan terlalu kencang juga, dikit. Nah, kemudian ada tim lain yang kemudian membersihkan kotorannya. Kan ini kan ketika ditekan kotorannya keluar. Ya, makanya di sini cukup dulu, turunin dulu. Posisinya ketika kalau misalkan mejanya seperti ini, ya kalau bisa nih bagian ininya diatasin sedikit, tidak menghalangi lubang anusnya. Jangan terlalu berlebihan, dikit aja. Nah, gini. Ya, jadi ketika diangkat sini, kemudian nanti kotorannya keluar ke bagian sini, ya.
Nah, ketika itu kita pencet ya sampai keluar terus, maka kemudian asisten yang lain bantu menyiramkan dan kemudian menyebokkan ya, dicebokkan. Nah, nanti tentu dalam hal ini yang angkat siapa nanti? Antum misalkan ngangkat, coba silakan angkat. Dan kemudian ini untuk bagian waslapnya karena nanti posisinya untuk nyebokin ya pakainya di sebelah kiri. Ya, diangkat, antum bagian sebelah sana coba. Antum. Ya. Enggak, antum di sini. Dua. Ya. Ya, diangkat berdua. Nah, yang satu menekan, coba antum sambil tekan. Nah, kemudian ana ambil, kita cuci. Bismillah ya, Pak ya. Ya. Nah, ini kan posisi tadi pakai kain. Ini kainnya mana ya? Ini sudah kita anggap ini kainnya ya, kain penutupnya ya. Kain. Iya. Ini ada kain. Ada ya. Biar sekalian asli. Ada yang mau megangin nggak? Iya. Nah, ini posisinya kita menutup dari bagian pusat sampai lutut. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan dari bagian dada sampai lutut. Nah, ini karena laki-laki dari bagian pusatnya sampai ini. Nah, kemudian ini kan kita lagi nyuci, jadi nanti ada bagian yang nyiram, mungkin bisa tambah tim lagi atau mungkin yang ini bisa satu orang, yang satu nyiramin atau bisa juga kita. Jadi disiram dari sini dibuka sedikit, kemudian tangan masuk sini, ya. Kita ini enggak saya enggak pegang, Pak. Gitu. Kemudian bagian bawahnya ya disiram terus. Ya. Sampai bersih, ya, sampai bersih. Ya, kalau memang agak susah mungkin bisa dimiringin sedikit supaya bisa dicebokin gitu. Ya. Paham ya? Sampai benar-benar bersih. Sudah bersih ya, kita anggap sudah bersih. Tentu di sini ada sisa-sisa kotoran. Ya, tentu kita cuci dulu sampai bersih. Nah, kemudian baru kita lepas ya. Kalau bisa plastik untuk sampah gitu ya. Diambil ini langsung masukin kemudian dibuang. Ya. Nah, ini kita anggap sudah bersih, kita anggap sudah diganti. Dan kalau setiap diginiin pasti ada keluar kotoran apa? Biasanya kan Iya. kalau dirawat dulu di rumah sakit nggak pernah makan apa pasti keluar kotoran? Iya, pokoknya ditekan aja pelan, diangkat, ditekan pelan. Iya, pokoknya sampai keluar. Kalau misalkan nggak keluar ya sudah, alhamdulillah gitu. Ini kan antisipasi kalau seandainya takut dikhawatirkan masih ada kotoran tersisa. Ya, jadi kita tekan sini, kemudian sambil kita siram, kita cebokkan. Nah, sudah selesai, kita cebokkan. Maka kemudian setelah itu kan kita sudah cebokkan atas bawah, depan belakang, baru kemudian kita wudukkan. Ya, kita wudukkan. Nah, untuk mewudukkannya, kita mulai dari yang sebelah kanan. Ya, tangannya. Ya, tentu ini kalau udah jenazah susah nih, kaku nih ya. Iya. Jadi ini kita anggap kaku lah. Jadi dibasuh. Ya, kalau bisa antum yang nyiramin, ya sedikit-sedikit. Nah, kita basuhkan di sini bagian kanan, telapak tangan kanan sudah, kemudian telapak tangan kiri. Ya. Sudah. Ada kapas? Ada. Tadi dikit aja. Terus kalau ada cincin kayak gitu gimana? Dilepas? Iya, sebaiknya dilepas. Cuma ini kan Nggak apa-apa. nanti hilang. Contoh doang pakai dulu. Iya. Setelah itu untuk madmadah, berkumur-kumur dan istinsyaknya dengan menggunakan kapas. Jadi kapasnya dibasahin gini, terus kemudian ya dibersihkan di sini, ya giginya. Kemudian kalau bisa dibuka mulutnya, nggak apa-apa di bagian rongga-rongga mulutnya. Kemudian ambil satu lagi, ya. Kemudian kita ke hidungnya, ya di rongga-rongga hidungnya, ya sampai bersih. Setelah itu baru kemudian kita basuhkan wajahnya. Nah, boleh dari sini, kemudian kita usapkan sini, boleh sambil dibasuh. Ini karena masih hidup, saya takut masuk ke hidung nanti kesenggrok. Jadi ambil lagi, ya, kita usap di wajahnya. Ambil lagi. Hitungannya sama 3 kali. Iya, 3 kali. Afdolnya 3 kali. Walaupun boleh 2 kali, boleh 1 kali, semuanya sunnah. Tapi lebih afdol 3 kali. Sudah wajahnya, kemudian tangannya. Ya, dialirkan dari ujung jari. Ya, walaupun ya kanan ini ya. Iya. Dari ujung jari dialirkan. Ya, kemudian sampai ke siku. Lagi yang kedua. Kemudian lagi 3. Ya. Kemudian yang kiri
sampai ke siku, 1, 2, sampai ke siku, 3. Ya, sampai siku, udah. Kemudian kita basahi kedua telapak tangan kita, kemudian kita usap kepalanya. Ya, sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian telinga. Ya, 1 kali. Baru kemudian kaki. Kaki juga 3 kali, sama seperti halnya tangan tadi, dari ujung kaki sampai mata kaki. Ya, di sela-sela jarinya jangan lupa digosok-gosok supaya airnya masuk. Kemudian yang kiri. Ya. Sudah. Dah. Sudah selesai wudhu. Sudah selesai wudhu. Dan sekarang tinggal bagian kepalanya, dikeramasin dulu kepalanya. Nah, untuk basmalahnya dari awal aja apa? Baca basmalahnya dari awal tadi. Ketika mau memulai mewudukan, kita sudah baca bismillah dan juga kita sudah menghadirkan niat tadi, ya. Nah, kemudian kita sekarang membasuh kepalanya. Nah, kepalanya pakai daun sider, pakai air sider. Pakai air sider. Bidara. Iya, daun bidara. Kalau tadi kita mencebokan dan mewudukan pakai air yang biasa. Sekarang ya kita angkat sedikit, ya, kemudian kita ya tuangin, kita sampaikan. Beneran ini. Cuma bedanya jenazahnya bohong-bohongan. Daun Ya. bidara harus ganjil nggak? Daun bidaranya harus ganjil nggak? Ya secukupnya aja. Tapi kalau memang ya dia berbentuk daun, ya sebaiknya dibuat bilangan yang ganjil. Ya 7 lembar atau lebih. Dah cukup. Terus nanti disampoin. Sampoin benerin ya Pak? Beneran ya Pak? Ya, sampai bener. Sekalian adus. Kayak mandi besar. Tadi pagi udah mandi Pak. Sekalian. Ya. Nah kita bersihkan ya, pokoknya kalau kayak kita sampoan untuk sendiri ya. Sampai Yang bersih, bersih sampai bersih. Setelah itu disiram lagi. Ya. Nah, Pakai air bidara lagi? Enggak. iya, pakai air bidara lagi. Pakai air bidara. Pokoknya proses mandi pakai air bidara. Air putihnya udah tadi untuk nyebokin sama wuduin. Ya, pakai air bidara. Nah. Sampai benar-benar bersih. Nah, sudah. Ya. Sudah. Ya. Sudah bersih. Baru setelah itu kita membasuh bagian kanannya dulu. Bagian kanan, ya. Ini bagian kanan. Boleh digeser ke sana. Enggak, maksudnya airnya biar antum gampang. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan jatuhan ini jangan sampai kena itu, Ustaz. Katanya jadi mustamal. Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu ada pembahasannya insyaallah dalam masalah apa? Air mustamal. Iya. Enggak, jangan dimiringin dulu. Kita siram dulu airnya. Dulu yang kanan. Siram. Ya, siram sebelah kanan dulu. Terus sebelah kanan, terus sampai ke sini. Terus. Ya. Terus. Nah, kalau untuk bagian bawahnya, ayo antum bagian apa? Siram dibuka, jangan sampai kebuka kelihatan. Jadi antum masukin tangan ke dalam. Nah, disiram. Ya, terus sampai ke bawah. Nah, sudah disiram, kalau memang ada sabun, ya kita sabunin. Ya, kita sabunin. Ya, boleh pakai yang batang, boleh pakai yang cair. Ya, kita gosok-gosok di tangannya, di ketiaknya, ya. Kemudian semua sampai perut, sampai pahanya, sampai kakinya disabun. Ya, sama kayak ketika kita mandi. Sabun, sudah disabun, daki-dakinya sudah copot, disiram lagi. Siram, terus siram sebagian sini. Ya. Ya. Nah, terus kita anggap sudah bersih bagian atasnya, kemudian kita miringkan. Ini tangannya agak Miring. sini. Miring. Masih hidup soalnya. Kalau udah meninggal Ya. nggak bisa. Nah, ketika dimiringin, ini kan posisi tersingkap ya, hati-hati nih, jangan sampai tersingkap. Jadi perhatiin, ya, gitu. Ya, pokoknya perhatiin jangan sampai aurat kebuka. Terus disiram lagi bagian belakangnya. Terus bagian belakang sampai ke bawah. Kemudian kita sabun lagi ya. bagian belakangnya. Ya, disabun. Terus sampai ke sini, sampai ke bagian sini, terus sampai ke kaki. Terus disiram. Ya.
Terus sampai bersih. Sampai busa-busanya hilang. Sampai daki-dakinya rontok. Lagi nih sebelah sini. Ya. Sudah. Ya, kita balikan lagi. Ini berarti udah selesai sebelah kanan. Sudah selesai sebelah kanan, tinggal sebelah kirinya sama seperti sebelah kanan tadi. Ya, diusap dulu, disiram bagian kanan terus. Kemudian kita sabun. Kita sabun terus di bagian ketiaknya, di bagian tangannya, terus di bagian sininya, dan ini posisi tetap harus dalam kondisi tertutup. Ya. Terus. Kelaminnya dibersihinnya enggak? Iya, kan tadi nggak boleh dipegang. tadi di awal udah. Maksudnya nggak boleh dipegang langsung dengan kulit kita. Makanya kita pakai waslap, pakai sarung tangan gitu. Tadi ya. Sudah tadi. Pertama. Iya. Kemudian nanti disiram lagi, siram, sudah disabun. Ya, kemudian kita miringkan. Miringkan ke sebelah kanan berarti. Ya. Kemudian disiram lagi baru disabun. Dan ini tetap posisi ditutup. Ya. Terus siram sampai ke bawah. Ya. Terus kita sabun lagi, gosok-gosok di sela-sela ketiaknya, di kakinya, di paha, di betis semuanya sampai ke kaki. Terus disiram lagi sampai bersih. Dah. Sudah, kemudian kita kembalikan lagi pada posisi. Nah, berarti ini namanya sudah selesai 1 kali mandi. Tinggal 1 kali siraman terakhir, yaitu apa? Kapur barus. Kalau memang ini sudah dianggap bersih, ya sudah dianggap bersih berarti sudah kita mandinya 1 kali berarti. Kalau misalkan Ustaz masih belum bersih, ya udah kita berarti 3 kali, berarti disebor lagi, ngulang lagi tadi dari sebelah kanan, sebelah kiri 2, dan yang ketiganya nanti pakai kapur barus. Ya, siraman terakhirnya pakai kapur barus. Jadi ini kita anggap sudah selesai 1 kali, sehingga kemudian siraman terakhirnya dengan kapur barus. Nggak apa-apa disiram kapur barus. Wangi. Kalau mau mandinya di pangku sama anak-anaknya boleh nggak? Iya, sebenarnya sih saya tidak menyarankan. Cuma kadang ada sebagian adat kita itu ya dalam rangka bakti sama orang tua, ayo mandinya di pangku gitu kan. Justru itu menyulitkan nantinya, susah. Bahkan saya pernah ikut memandikan jenazah yang kemudian jenazahnya ini di pangkuan anak-anaknya, berderet gitu. Sampai muntah-muntah anaknya. Yang posisinya di bagian duburnya ini. Ketika dia yang nyebokin, ya semua aroma baunya ke dia semua kan. Ya, sampai muntah-muntah ini kan bikin penyakit gitu kan. Dan ini bukan berarti salah satu tanda orang sayang sama orang tuanya harus dimandi di pangku gitu, enggak, malah menyulitkan. Agama itu enggak menyulitkan, ya. Kita kasih kemudahan, ya. Jadi jangan sebaiknya jangan, ya. Alhamdulillah kita bisa pakai amben atau pakai alat yang seperti ini yang sudah disiapkan. Nah, jadi ini basuhan terakhirnya dengan menggunakan kapur barus. Di bagian kepala aja, muka jangan. Muka juga sebenarnya disiram ya, cuma ini karena jenazahnya masih hidup, jadi janganlah, kasihan. Dah, kemudian ke sini. Iya. Ya, terus siram sampai. Pokoknya disiram sampai merata ke seluruh bagian badannya dengan kapur barus. Dah, kita anggap sudah merata ya siraman kapur barus. Berarti udah selesai mandinya. Sudah selesai mandinya. Hah? Masih mau? Oh iya, sebelah kirinya. Masih kurang. Ya. Dah, kita anggap sudah selesai. Ini berarti 1 kali mandi. Maka kalau sudah selesai, tinggal kita keringkan pakai anduk. Kita keringkan pakai anduk, ya. Yang pertama tentu bagian kepalanya dibersihkan. Iya. Dibersihkan telinganya. Kemudian badannya ini gimana nih? Badannya masih basah nih, bajunya. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Nah, kemudian untuk bagian ini dulu yang terbuka dulu. Nah, adapun bagian dalam sini, walaupun kita andukin karena dia kainnya masih basah, kan dia akan tetap basah di bawah. Makanya ada tim lagi yang pegangin. Iya. Kalau kukunya gimana? Iya, nanti insya Allah setelah ini kita jelasin. Ya, nah ini dipegang, antum pegang bagian sini, ya. Jadi caranya hati-hati tetap dalam posisi ketutup dan jangan sampai terlihat bahkan oleh kita yang memandikan. Jadi ini sambil dibersihkan, sambil ini dirorot, ya. Dan terus ini sambil ke bawah, kain bersihnya ke bawah.
Nah, dah, ini sambil dilap, dikeringkan. Buang. Dah, tutup. Dah selesai. Kemudian boleh misalnya kita langsung bawa ke tempat pengkafanan. Nah, tetapi dalam hal ini pada asalnya ada sebagian ulama mengatakan sebaiknya kalau memang ada sunnah-sunnah fitrah bagi dia yang belum terlaksanakan, maka boleh dilakukan dulu. Misalkan ada bulu ketiaknya masih panjang, boleh dicukur dulu, bulu kemaluannya atau mungkin kuku. Tapi untuk bulu kemaluan sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan karena khawatir kalau kita mau nyukur ya harus ngelihat kan gitu kan. Iya, paling tidak oleh pasangannya, oleh istrinya boleh gitu kan, atau ketika yang meninggal perempuan oleh suaminya. Tapi oleh selain itu sebaiknya jangan. Anaknya juga nggak boleh. Ya, menyentuh nggak boleh, melihat juga nggak boleh, kecuali oleh pasangannya. Sehingga kemudian para ulama katakan udah cukup mencukur kumisnya atau bagian kukunya saja. Karena bagian ketiak juga susah kan, karena udah kaku mau diginin juga susah. Itu dilakukan setelah mandi ya? Iya, boleh setelah mandi, boleh sebelum mandi, bebas. Ya, atau di saat mau mengkafani. Karena ada sebagian ulama mengatakan ini potongan kuku ya sebaiknya ikut dimasuk dalam kain kafannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya nggak apa-apa, nggak harus seperti itu. Makanya dalam hal ini kalau kita mau amannya, ya udah nanti dipotong kukunya di saat ingin mengkafankan, supaya nanti kukunya langsung masuk di situ. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita udah selesai, kita ke tempat pemasangan kafan. Nah. Beda lagi orangnya. Ya. Berarti bapaknya tinggal sini aja ya.